Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujur hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang rapatnya di Jakarta, minta rakor, belum ada persetujuan. Kita disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari yang sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk
tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya. Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini dicabut, sebelum impus masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung ke Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian bahas seperti sistem akunan dirjen bulu yang menyampaikan juga kita membahas sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisinya. Saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir
ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada pengakuan serupa ini libur kami masuk berapa kami kurang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme yang sudah tahu bahwa kenapa kami merasa ini terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Murtazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia
apalagi uh, aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rapat rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan Deputi Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari yang sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua saya ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impus masih terpasang aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan dirjen berbulu yang menyampaikan juga perlu kita
sangat cukup besar. Ada hampir 100.000 ton. 400. Jadi kami ini ini ada kehormatan kalau kita di lapangan. Kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu. Kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan benar. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Soalnya untuk sementara ini kan suara polisi lainnya. Saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Salah. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan kawan ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami keluar dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini nasionalisme sudah tahu ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal
sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Kita diucapkan Deputi Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti
adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini dicabut, sebelum ini masih terpasang aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi. Saya dari Gembel. Ada yang lain? Cukup. Salah. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan kawan ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan
Ini libur kami masuk berapa kebijakan orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme yang dipertanyakan sudah tahu bahwa kenapa kami merasa ini Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau
pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Kita dicemukan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini dicabut, sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga perlu kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400
Jadi kali ini nasionalisme ini ada kehormatan. Kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Serta untuk sementara ini kan suara polisi lainnya. Saya dari Gembler. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini ada Pak Kapolda langsung mengatakan dan kawal ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami keluar dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini nasionalisme sudah tahu kenapa kami berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh.
Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya. Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengucapkan setelah ini dicabut, sebelum ini masih terpasang aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu-satu kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan dirjen bulu yang menyampaikan juga perlu kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi lainnya. Saya tidak diganti lagi. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang
kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme yang sudah tahu bahwa kenapa kami merasa ini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat. Apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden.
hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Jadi saya mengikuti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua saya ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengutai setelah impus dicabut, sebelum impus masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu-satu kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini
Ini ada kehormatan. Kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi lainnya. Saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini ada Pak Kapolda langsung mengatakan dan kawan ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung berapa orang kami keluar dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu kenapa ini terima kasih. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengucapkan setelah ini dicabut, sebelum impus masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau kami langsung satu-satu kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan Dirjen Buru yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita berada lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Soalnya untuk sementara ini kan sudah polisinya. Saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Sama terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung berapa orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini nasionalisme sudah tahu kenapa
beras ini. Oke, terima kasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang rapatnya di Jakarta
minta rakor, belum ada persetujuan. Kita dilakukan bukti Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengutai setelah impos dicabut, sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bappenas sistem akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga perlu kita tahu bahwa sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal
berarti masih ada 1 bulan, 1 minggu. Kita bisa sampaikan bahwa Indonesia sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisi saya tidak diganggu lagi. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini ada Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk rapat kami kurang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini nasionalisme yang sudah tahu bahwa kenapa kami berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu
Setuju hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran, yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua sekali ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tapi itu harus dibaca dengan, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siap melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengurangi setelah ini dicabut, sebelum impos masih terpasang anggota telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian sebagai sistem akunan dirjen bulu yang menyampaikan juga kita bahas sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah apa waktu itu dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar baru gerasa gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan sudah polisinya, saya tidak diganti lagi. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa. Ini libur kami langsung rapat orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu kenapa merasa ini
Terima kasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah pangkat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan hari yang rapatnya di Jakarta minta rapor, belum ada persetujuan,
Jadi silakan mengikuti Bappenas. Apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua sekali ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengutai setelah ini sebelum impos masih terpasang aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bappenas sebagai sistem akunan dirjen bulu yang menyampaikan juga kita Bappenas sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita berdoa lapangan, kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa
Terus sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah. Kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan sudah polisi lainnya. Saya tidak diganti lagi. Ada yang lain? Cukup. Sabar. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk rapat kami orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini. Ini nasionalisme yang dipertanyakan sudah tahu bahwa beras kenapa beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Hari ini kami
atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah pangkat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya.
itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengucapkan setelah ini pos dicabut, sebelum ini pos masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan Dirjen Buru yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita berdoa lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan suara polisi saya dari ada yang lain cukup. Terus saya ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk rapat orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu kenapa beras ini terjadi. Terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Reskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan hari yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya dicamkan bukti Bapak Nas
Apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengucapkan setelah ini sebelum impos masih terpasang aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung diutarakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian bahwa seperti sistem akunan dirjen bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita berdoa pangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada
pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisi lainnya. Saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk rapat kami kurang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu kenapa beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden
bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan
free, trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengucapkan setelah ini sebelum impus masih terpasang anggota telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga kita bahas sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di perdaulatan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa semuanya jangan diganggu kalau ada pasti kita usut pasti kita usut ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya tetapi izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua kalau tidak salah kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan sudah polisi lainnya. Saya tidak diganggu lagi. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat kami keluar dari daerah tetapi kami langsung bangun dengan berita ini nasionalisme sudah tahu kenapa merasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi
sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan hari ini rapatnya di Jakarta, minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak
tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengurangi setelah ini sebelum impos masih terpasang anggota telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya.
nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan suara polisi saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat kami kurang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami merasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar
bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut infus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah pangkat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Kita disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua saya ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan
kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengucapkan setelah ini pos dicabut, sebelum ini pos masih terpasang anggota pon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung datang Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan, 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasak dulu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan sudah polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat kebijakan kurang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang
itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan hari yang rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari kami sudah
keluar, berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini dicabut, sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan Dirjen Berbulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ini ada kehormatan kalau kita di perdaulatan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut pasti kita usut ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang,
tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara. Ini kan suara polisi lainnya. Saya tidak diganggu. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk rapat orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa beras kenapa beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal
tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut infus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua sekali ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak
diperhatikan. Itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengucapkan setelah ini sebelum ini masih terpasang anggota telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung datang daripada. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sistem akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di perdaulatan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu kalau ada pasti kita usut pasti ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah berapa waktu itu dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami merasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa
izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran yang jelas kalau sudah amat tinggi. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan hari ini rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan.
memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengutai setelah ini dicabut, sebelum impus masih terpasang anggota telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu-satu kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita berdaulat pangan, kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita
Eh, Kalau dulu pernah terjadi, Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Sama terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa beras kenapa kami beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin
tanpa seizin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya.
dan kemudian pelakunya siap melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengucapkan setelah ini dicabut, sebelum impus masih terpasang anggota PON satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung datang dari Perdana. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sesama akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita berdaulat pangan, kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu kalau ada pasti kita usut pasti ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan ini libur kami langsung rapat kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat.
Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan hari yang rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan.
Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu uh, murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara uh, saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya. Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini sebelum impos masih terpasang anggota telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung datang Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung diutarakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan dirjen bulu yang menyampaikan juga perlu kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini nasionalismenya ini ada kehormatan. Kalau kita di perdaulatan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu kalau ada pasti kita usut pasti kita usut ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi
Jagung 2017 kalau tidak salah. Kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara. Ini kan suara polisi lainnya. Saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa beras. Kenapa? Karena beras ini terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden.
kami langsung sehat, bangun cabut infus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi
Ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini sebelum impus masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung telepon daripada. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sistem akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah. Kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk rapat orang kami keluar dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami merasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut
250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat. Apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah pangkat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand,
Vietnam itu uh, murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara uh, saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya. Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini dicabut, sebelum impus masih terpasang anggota telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sistem akunan dirjen berbulu yang menyampaikan juga kita cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi jagung 2017 kalau tidak salah
kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi lainnya. Saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Sama terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk rapat kami orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa beras. Kenapa? Kami beras ini terima kasih. Semoga terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat.
kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah pangkat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian
Jadi setelah ini pos dicabut, sebelum ini pos masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung diberitakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga perlu kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di perdagangan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu kalau ada pasti kita usut pasti usut ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya tetapi izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua kalau tidak salah apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini mirip izinnya sudah keluar baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Soalnya untuk sementara ini kan suara polisi saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan ini libur kami langsung rapat orang kami kelelahan dari daerah tetapi kami langsung bangun dengan berita ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf
menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras.
2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara, saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden, beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya. Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan, nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini sebelum impos masih terpasang aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sistema akunan dirjen bulu yang menyampaikan juga perlu kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di perdagangan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut pasti usut ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya tetapi izinnya belum keluar dari pertanian
langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara. Ini kan suara polisi lainnya. Saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan ini libur kami masuk berapa orang kami keluar dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk
di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah panglima tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Iran sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impus masih terpasang,
Aku telepon satu-satu. Dirjen, siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdana. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sistema akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar pada 100.000 ton 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di perdagangan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi kalau ada pasti kita usut pasti usut ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang tetapi yang jelas tidak boleh keluar apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya tetapi izinnya belum keluar dari pertanian langsung kami suruh balik semua kalau tidak salah waktu itu dulu pernah terjadi seperti ini mirip izinnya sudah keluar baru gerasa-gerusu minta izin pusat ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami keluar dari daerah tetapi kami langsung bangun dengar berita ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa berasa ini terima kasih semuanya terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut.
karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat. Apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Tanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari kami sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih.
Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara, saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden, beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengutai setelah ini dicabut, sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sistema akunan dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan, 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua.
Kalau tidak salah, 4 kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara. Ini kan suara polisi lagi. Saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk rapat kami orang kami kelelahan dari daerah tetapi kami langsung bangun dengar berita ini nasionalisme sudah tahu bahwa beras kenapa beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang
itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Kita diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu Dirjen
siapa yang meloloskan. Seandainya ada diri yang meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sesama akuntan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ini ada kehormatan kalau kita di perdagangan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut pasti kita usut ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya tetapi izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua kalau tidak salah apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini mirip izinnya sudah keluar baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Soalnya untuk sementara ini kan suara polisi saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat kami keluar dari daerah tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yan.
memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan hari yang rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Kita jadi bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan
pemimpin-pemimpin negara, uh, saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengucapkan setelah ini pos dicabut, sebelum ini pos masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita berdoa lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan, 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip.
izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara. Ini kan suara polisi. Saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Sabar. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk rapat kami orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami merasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa
Pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya dicantumkan bukti Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengucapkan setelah ini sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan,
hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdana. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan Dirjen Buru yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita berdoa lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus saya ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu kenapa berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi.
Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan hari yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden
mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden, beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tapi itu harus dibaca dengan, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengucapkan setelah ini sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan dirjen bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di perdagangan kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa semuanya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke.
Cukup? Ada yang lain? Itu shortcut untuk sementara. Ini kan suara presiden. Saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan awal ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami keluar dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda
kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, sebagai teori-teori pembenaran yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua saya ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengutai setelah ini sebelum impos masih terpasang aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada
presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata Deputi mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdana. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya, izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat kami kurang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik,
serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Murtazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan hari yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit,
Mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden, beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua saya ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengurangi setelah ini pos dicabut, sebelum ini pos masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita berdoa pangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan, 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa Indonesia sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa gerusu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain?
Itu swasta untuk sementara. Ini kan suara polisi saya dari Garuda. Ada yang lain sebut terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat kami kurang kami kelelahan dari daerah tetapi kami langsung bangun dengar berita ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam,
langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini dicabut, sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti
instruksi Bapak Presiden, kemudian kami sampaikan selama ini mereka dapat. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sistem akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di perdaulatan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu kalau ada pasti kita usut pasti ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasak dulu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara. Ini kan suara polisi. Saya tidak diganggu. Ada yang lain? Cukup. Ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat kurang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak
tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat. Apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim. Kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan hari ini rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami
Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua saya ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengutai setelah ini sebelum impus masih terpasang anggota telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu-satu kami kemudian Bapak sistema akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di perdaulatan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut pasti kita usut ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah berapa waktu itu dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar baru gerasa gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Bisa.
shortcut untuk sementara. Ini kan suara polisi lainnya. Saya dari Garuda. Ada yang lain sebut. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini
tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran, yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya disampaikan bukti Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini dicabut, sebelum impus masih terpasang anggota telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain?
Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdana. Jadi kami koordinasi ke tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sistem akunan Dirjen dulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ini ada kehormatan kalau kita di perdaulatan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu kalau ada pasti kita usut pasti ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Januari 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa beras kenapa beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta
Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan hari ini rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi.
kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mengutai setelah ini dicabut, sebelum impus masih terpasang anggota PON satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung diutarakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan dirjen bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita berdaulat pangan, kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu kalau ada pasti kita usut pasti usut ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasak gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup.
Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada pengakuan ini libur kami langsung rapat kebijakan orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa beras kenapa kami beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk
tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya dicantumkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua sekali ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini sebelum impus masih terpasang anggota pon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan.
Jadi kami koordinasi agar tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapenas sistem akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan benar, kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, waktu itu dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi, saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan ini libur kami masuk rapat kurang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu kenapa kami berasa ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai
mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan hari ini rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi,
saudaraku, sahabatku, semua saya ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini sebelum ini masih terpasang anggota telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung diutarakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sistem akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga kita cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya yang benar kalau ada pasti kita usut pasti usut ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Sabar.
Ya, terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan ini libur kami masuk berapa kami orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami berasa ini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran
Yang jelas, kalau sudah panglima tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini sebelum impus masih terpasang anggota pon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung diutarakan bahwa nggak ada izin. Jadi
Kalau satu saat kami kemudian Bapenas sesama akun Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu, kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk rapat orang kami keluar dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa beras. Kenapa? Beras ini terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang Piktek Multazam Sabang Group.
menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah pangkat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan hari ini rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan
beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya. Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini dicabut, sebelum impus masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sistem akunan dirjen berbulu yang menyampaikan juga perlu kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya tetapi izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua kalau tidak salah waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini mirip, izinnya sudah keluar baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisi saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Salah.
sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan kami dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan ini libur kami masuk rapat kebijakan orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa beras kenapa kami beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi,
Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini sebelum impos masih terpasang anggota pon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau 15 satu saat kami
Kemudian Bappenas Sestama Akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga perlu kita tahu bahwa sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ini ada kehormatan kalau kita di perdagangan pangan. Kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan benar, kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Soalnya untuk sementara ini kan sudah polisi lainnya. Saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk rapat orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa beras ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan
Kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari kami sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan
sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini sebelum ini masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga perlu kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Sekarang ini
tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami merasa ini. Terima kasih. Semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor
karena stoknya banyak, ya seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Jadi bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari kami sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak Nas sistem akunan
Dirjen Bulu yang menyampaikan juga perlu kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ini ada kehormatan kalau kita di lapangan. Kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal, berarti masih ada 1 bulan, 1 minggu. Kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Swasta untuk sementara ini kan sudah polisi saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami keluar dari daerah, tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa beras. Kenapa? Beras ini terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan ada yang rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Kita dibicarakan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari kami sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam, ada yang masuk
tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya. Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siap melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini dicabut, sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sistem akunan dirjen berbulu yang menyampaikan juga perlu kita sangat cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi ini ada kehormatan kalau kita di perdagangan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut pasti kita usut ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah ada di Surabaya tetapi izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua kalau tidak salah apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini mirip izinnya sudah keluar baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Soalnya untuk sementara ini kan suara polisi saya tidak diganti lagi. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir
ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada peraturan serupa ini libur kami masuk rapat kebijakan orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini. Ini nasionalisme mereka sudah tahu bahwa beras kenapa beras ini terima kasih semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia
apalagi eh, aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri uh, siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siap melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu-satu kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga perlu kita
sangat cukup besar. Ada hampir 100.000 ton. 400. Jadi kami ini nasionalisme ini ada kehormatan. Kalau kita di perdaulatan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan, 1 minggu. Kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah. Kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Soalnya untuk sementara ini kan suara polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat kami keluar dari daerah, tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu kenapa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal
sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang rapatnya di Jakarta, minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti
adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impos masih terpasang aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu-satu kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah. Kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung supaya dengan ada melakukan
Ini libur kami masuk berapa kebijakan orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini. Ini nasionalisme yang sudah tahu bahwa kenapa kami merasa ini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau
pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan karena dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan dirjen berbulu yang menyampaikan juga kita cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400
Jadi kami ini nasionalismenya ini ada kehormatan. Kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu kalau ada pasti kita usut pasti kita usut ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya tetapi izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua kalau tidak salah kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini mirip izinnya sudah keluar baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Salah. Terus ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami kelelahan dari daerah tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh.
Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan ada yang rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Kita diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya. Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siap melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impos masih terpasang aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akuntan dirjen berbulu yang menyampaikan juga kita cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin rusak. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Soalnya untuk sementara ini kan suara polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat orang
karena kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini. Ini nasionalisme mereka sudah tahu bahwa beras, kenapa beras ini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden.
hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai menteri ini mulai setelah ini bisa sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan dirjen berbulu yang menyampaikan juga kita cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi ini
nasionalisme ini ada kehormatan kalau kita di lapangan. Kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa Indonesia sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya tetapi izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua kalau tidak salah kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini mirip, izinnya sudah keluar baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan kawan ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung berapa orang kami kelelahan dari daerah tetapi kami langsung bangun dengan berita ini nasionalisme sudah tahu kenapa berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Kita dicantumkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siap melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impos masih terpasang anggota telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan Dirjen Bulu yang menyampaikan juga kita cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisinya. Saya dari Gembler. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan kawan ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung berapa orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini nasionalisme sudah tahu kenapa kami merasa ini
Terima kasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Murtazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan ada yang rapatnya di Jakarta minta rapor, belum ada persetujuan,
Jadi mengikuti Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara, saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impos masih terpasang aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu-satu kami kemudian Bapak seperti sistem akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga dari tahun 2014 cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa
Terus sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Dan nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisi lainnya. Saya tidak diganggu. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan kawan ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung berapa kami kurang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini nasionalisme sudah tahu kenapa berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Murtazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Hari ini kami
atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya
itu daerah zona bebas perdagangan free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impus masih terpasang anggota telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu-satu kami kemudian Bapak sebagai sistema akunan dirjen berbulu yang menyampaikan juga kita membahas data cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Soalnya untuk sementara ini kan suara polisi saya dari Gembler. Ada yang lain? Cukup. Salah. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dari awal ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung berapa orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini nasionalisme sudah tahu kenapa ini terima kasih semuanya.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Murtazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Kita jadi bukti Bapak Nas
Apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impus masih terpasang aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan dirjen berbulu yang menyampaikan juga dari tahun 2014 cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa Indonesia sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada
pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisi lainnya. Saya dari Gembler. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan kawal ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengan berita ini. Ini nasionalisme sudah tahu bahwa beras. Kenapa? Beras ini terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Murtazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden
bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah pangkat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya disampaikan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan
Jadi jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siap melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini dicabut, sebelum impus masih terpasang anggota telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian bahas sistem akunan dirjen berbulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu. Kalau ada pasti kita usut, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisi saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung berapa orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini nasionalisme sudah tahu kenapa berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi
sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MT, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan ada yang rapatnya di Jakarta, minta rakor, belum ada persetujuan. Kita dicamkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak.
tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri ini mulai setelah ini bisa sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung dikatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian Bapak sebagai sistem akuntan dirjen berbulu yang menyampaikan juga kita cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi ini ada kehormatan kalau kita di perdagangan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi kalau ada pasti kita usut pasti usut ya.
nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Bisa. Shortcut untuk sementara. Ini kan suara polisi lainnya. Saya dari Garuda. Ada yang lain? Cukup. Sama. Terus sekarang ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini kenapa langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat kami kurang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami berasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut. Karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar
bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, sebagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Iran sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan
kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siap melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impos masih terpasang anggota telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama mereka ada yang lain. Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu-satu kami kemudian Bapak sebagai sistem akunan dirjen dulu yang menyampaikan juga kita sangat cukup besar, ada 100.000 ton, 400. Jadi ini ada kehormatan kalau kita di perdagangan kita kan sudah alhamdulillah insya Allah sedikit lagi kita bisa kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu kalau ada pasti kita usut pasti usut ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya tetapi izinnya belum keluar dari pertanian, langsung kami suruh balik semua kalau tidak salah apa waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini mirip izinnya sudah keluar baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Shortcut untuk sementara ini kan suara polisi lainnya. Saya tidak diganti. Ada yang lain? Cukup. Terus ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan khawatir ini karena langsung supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami langsung rapat kami kurang kami dari daerah tetapi kami langsung bangun mendengar berita ini nasionalisme sudah tahu kenapa kami merasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang
itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menekan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS, Pemprov, meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Multazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya dan ada yang rapatnya di Jakarta minta rapor belum ada persetujuan. Hanya diucapkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah
keluar, berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tapi itu harus dibaca dengan harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya saya melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian mulai setelah ini bisa sebelum impos masih terpasang, aku telepon satu-satu dirjen siapa yang meloloskan. Seandainya ada dirjen meloloskan hari ini berakhir jabatan, aku pastikan kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung dari Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi tadi langsung mengatakan bahwa nggak ada izin. Jadi kalau satu saat kami kemudian bahas seperti sistem akunan dirjen berbulu yang menyampaikan juga kita bahas cukup besar, ada hampir 100.000 ton, 400. Jadi kami ini ada kehormatan kalau kita di lapangan, kita kan sudah alhamdulillah, insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal berarti masih ada 1 bulan 1 minggu, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya jangan diganggu lagi. Kalau pasti kita usut, pasti usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan itu kan panjang.
tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita kalau dulu pernah terjadi Jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rata di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, berapa kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasa-gerusu minta izin pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup. Ada yang lain? Bisa. Shortcut untuk sementara. Ini kan suara polisi lainnya. Saya dari Gabriel. Ada yang lain? Cukup. Terus ini tadi Pak Kapolda langsung mengatakan dan kawan ini karena langsung bukan supaya dengan ada melakukan serupa ini libur kami masuk berapa orang kami kelelahan dari daerah, tetapi kami langsung bangun dengar berita ini nasionalisme sudah tahu bahwa kenapa kami merasa ini terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Pemerintah Aceh menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman bereaksi berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor di Sabang sebagai beras ilegal. Melalui jubir Muhammad MTL, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPKS dalam impor tersebut, karena Sabang memiliki status kawasan bebas yang memungkinkan kebijakan transisi untuk menaikkan harga beras yang sedang tinggi. Aceh menilai pernyataan Mentan terkesan dramatis, tidak sensitif terhadap kondisi Aceh sebagai daerah bekas konflik, serta dianggap mereduksi kewenangan Aceh dan BPKS. Pemprov meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang berpotensi membenturkan Aceh dan pemerintah pusat, apalagi dengan Presiden Prabowo yang mengusung visi persatuan nasional. Aceh juga meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras tersebut sesuai mekanisme hukum dan melepasnya kepada masyarakat Sabang apabila tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Mentan Amran menyita 250 ton beras impor di gudang PT Murtazam Sabang Group, menyebutnya sebagai impor ilegal yang melanggar aturan dan kebijakan Presiden Prabowo yang melarang impor beras. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang Aceh. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu 23 November 2025. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh tim kami undang rapat di hari Minggu. Sejujurnya hari ini kami atas, tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal
tanpa izin, tanpa izin dari pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah amat tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stoknya banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelakunya. Dan ada yang rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Kita dicantumkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tidak dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari IAI sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?